Salam saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Di pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan bersaat teduh. Ada saat-saat bersama waktu kita dengan Tuhan, kita menikmati firman Tuhan sebelum kita menghadapi hari ini ya. Hari yang sangat-sangat sukar ini di masa tengah-tengah pandemi ini, kita akan mencoba untuk belajar firman Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, ketimbang kita bersungut-sungut, ketimbang kita merasakan betul sakit penyakit kita, kelelahan kita, kepanikan kita, atau apapun itu yang akan menguras energi kita. Lebih baik kita isi dengan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 10. Ayat ini sangat penting supaya kita peroleh hikmat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak untuk membuka Amsal 24 ayat 10 yang berbicara tentang tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Waduh, ayat ini sangat bagus sekali ya. Pas cocok sekali dengan keadaan kondisi pandemi saat ini yang serba sulit, serba sukar, serba ya kita mengalami berbagai macam kehidupan yang kacau balau ya. Masa pandemi ini penuh dengan kesukaran, kesesakan. Mungkin saat ini di antara saudara-saudara ada yang sakit, ada yang terbaring lemah, bahkan terkapar oleh COVID ya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk tidak bersungut-sungut tetapi bersukacita di dalam Tuhan, untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, sehingga kita beroleh kekuatan di dalam recovery kita, di dalam proses pengobatan, pemulihan, dan sebagainya. Semuanya diberkati oleh Tuhan sehingga dipulihkan total. Saudara-saudara, dikatakan di situ jangan tawar hati. Ya, tawar. Ingat kalau pagi-pagi begini roti tawar ya. Seperti roti tawar ya. Gak enak rasanya kalau tidak diberi ya Nutella, meses, ataupun margarin begitu ya. Coklat atau bahkan susu mungkin. Nah, saudara-saudara, di masa-masa yang sulit seperti ini, masa-masa pandemi ini, perlu imun. Tapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa imun yang terbaik adalah yang berasal dari Tuhan. Entah itu dari makanan, entah itu dari buah-buahan, ataupun yang alami, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan ciptakan. Ketimbang yang buatan, ya misalnya vitamin, suplemen, dan sebagainya, harganya mahal-mahal jutaan gitu ya. Semua cara kita coba, tentu untuk supaya kita pulih, bukan supaya kita pulih terus kita seenaknya sendiri menjalani hidup ini, tetapi supaya kalau kita sudah pulih, kita sehat, kita bisa hidup lebih memuliakan Tuhan, hidup dengan lebih sukacita lagi. Dan jangan lupa bersyukur saudara-saudara, bersukacita ya. Kalau masa pandemi seperti ini terkapar COVID ya, jangan lupa untuk menaikkan imun, hal-hal yang ada hubungannya jangan menaikkan imun ya. Jangan lupa nonton yang lucu-lucu ya. Jangan lupa nonton Cak Lontong ataupun acara yang lucu-lucu lainnya, lapor bos atau apa gitu yang saudara-saudara bisa gembira. Dan membaca firman Tuhan setiap hari, membuka firman Tuhan terutama saat kita mau memulai hari demi hari. Nah, itu sangat perlu saudara-saudara. Karena kita butuh di recharge kembali seperti handphone kita supaya energinya full dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Artinya kita perlu kekuatan ya. Dan perlu juga perasaan hati, suasana hati yang senang, sukacita. Dan tentu saja obat-obatan imun juga kita dengan penuh tanggung jawab, disiplin untuk meminumnya, perlu untuk penghiburan dan kekuatan, dan khususnya dari firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan, Amsal misalnya untuk beroleh hikmat, kebijaksanaan, penghiburan juga di sana. Kita bisa belajar Mazmur untuk terus-menerus bersyukur pada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, bahkan
memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Kalau mungkin saudara ada yang sudah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, kita bagikan kepada sesama. Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah ini. Jangan malah jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Tapi saya mengajak, mari makin dekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berlutut di hadapannya, memohon belas kasihannya, mengucap syukur kepadanya, dan sebagainya. Bagi anak-anak muda, jangan PUBG terus ya, Mobile Legends terus. Tapi luangkan waktu. Di tengah-tengah saudara mungkin mempunyai lebih banyak waktu lagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Gunakan untuk belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada hari ini ya. Kita duduk santai menyediakan waktu secara khusus, secara disiplin bersama Tuhan. Merasakan hadiratnya. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan itu akan menguatkan kita, saudara-saudara. Dan tetap semangat, tetap di dalam Tuhan, jangan tawar hati. Ya, sekali lagi jangan tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kekuatan kita makin berkurang, saudara-saudara akan mungkin makin merasakan terpuruk gitu ya. Tapi kalau saudara sukacita, ada damai sejahtera dan sukacita, mengucap syukur, saudara akan makin dikuatkan. Dan ingat, kita ini anak Tuhan, saudara anak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apapun problem kesukaran yang saudara hadapi, yang kita hadapi, tidak jauh lebih sulit dari penciptaan langit dan bumi. Begitu ya, selalu mengarahkan problem kesukaran kita dengan memandang kepada Allah, memandang kebesarannya, memandang cinta kasihnya luar biasa, memandang setianya. Bahkan mungkin saat-saat kita menjauh, Dia tetap mendekat ke kita untuk meraihnya, untuk merengkuhnya, supaya kita aman dalam perlindungannya. Arahkan pandangan saudara pada Dia yang berkuasa, yang punya segalanya. Maka tawar hati itu akan berubah menjadi sukacita. Jangan malah bersungut-sungut. Akhiri sesegera mungkin kesedihan. Jangan sampai berlarut-larut, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara untuk saat teduh ini. Amin.